Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih dan juga rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman, saudara-saudara semua. Jadi pagi hari ini bukan ceramah, bukan tausiah, bukan fatwa, kita belajar. Jadi intinya belajar pagi hari ini. Saya juga membawa materi-materi untuk kita pelajari, tidak untuk saya nasihatkan atau saya fatwakan. Karena ini belajar ya, tidak setuju boleh, tidak cocok boleh. Ingin dikritisi ya harus. Wong mahasiswa filsafat. Apalagi tema kita pagi hari ini ya tema dari abad ketiga sebelum Masehi. Satu aliran filsafat yang namanya aliran Stoa. Jadi ini semacam halakoh, semacam, jadi stoicisme itu awalnya seperti halakoh, atau kalau hari ini yang namanya sekolah. Disebut Stoa. Stoa ini dari kata stoikos. Stoikos itu teras. Jadi dulu di Athena itu ada satu tempat semacam aula besar, sifatnya publik, itu namanya agora. Yang di situ ya termasuk Socrates itu sering nongkrong di situ diskusi. Masing-masing tokoh besar punya halakoh-halakohnya. Nah, di terasnya agora ini ada satu tempat yang di situ banyak lukisannya. Nah, itu kalau di Yunani saat itu disebut tempat itu namanya Stoikos. Disitulah nanti Zeno, filosof yang disebut pendirinya Stoa, buka pengajiannya di situ. Jadi membuka kajian-kajian yang nanti dikenal sebagai stoicisme sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Nah, ini aliran ini populer sekali karena tidak rumit, jadi tidak jelimet, tidak seperti para filosof yang lain. Kalau teman-teman belajar nanti filsafat stoicisme itu gagasan-gagasannya praktis. Tidak jelimet. Biasanya kan kalian trauma kalau belajar filsafat itu mesti rumit, ruwet. Tapi kalau Stoa ini enggak. Dan kemungkinan kalian nanti akan cocok dengan gagasan-gagasannya. Karena corak spiritual religiusnya agak kuat. Stoa ini fokus pada etika secara umum. Ada tokoh barat namanya Joseph van Es. Dia ini meneliti sebenarnya pemikiran Islam, khususnya ilmu kalam, teologi Islam abad tengah. Selama ini kan kita menganggap bahwa teologi Islam di abad tengah itu banyak terpengaruh Aristoteles. Tapi setelah diteliti oleh Joseph van Es ini, ternyata gagasan-gagasannya teologi Islam, ilmu kalam itu justru lebih banyak mirip dan mungkin juga mengikuti cara berpikir model stoik ini, stoa ini. Apalagi nanti kalian yang Asy'ariyah, yang agak cenderung ada pasrahnya. Nah, itu Pak, gaya pasrah ini pasti bukan Aristotelian. Aristoteles itu orangnya agresif, kreatif, realistis. Tapi katanya Joseph van Es ini cirinya orang-orang stoa. Nah, maka pagi hari ini, ayo kita belajar sebentar. Saya banyak membawa gagasan-gagasan Stoa ini dari Marcus Aurelius. Dan
Epictetus. Ini saya bawa karena unik. Jadi pengikutnya Stoa itu macam-macam. Dari raja sampai budak. Marcus Aurelius ini kaisar Romawi. Epictetus ini budak. Ini jaraknya jauh, tapi dua-duanya alirannya sama-sama Stoa. Nah, nanti saya kutip-kutipkan dari sana seperti apa caranya hidup bahagia. Oke. Ya meskipun sebenarnya kalau kalian masih mencari-cari caranya bahagia, jangan-jangan kalian belum bahagia. Apa ya kalian belum layak untuk bahagia, nanti kita lihat. Karena tadi kan pengantarnya rasanya hidup ini kok gelisah, terus banyak masalah, terus apa ya sih, jangan-jangan cuma cara kita menyikapi hidup saja yang tidak pas, tidak cocok. Baik, bismillah kita mulai ya. Saya tidak tahu nanti pas 1 jam apa enggak. Ya kalau kurang ya dimaklumi, kalau lebih diingatkan. Termasuk jaringannya. Di antara tata tertibnya webinar itu, kalau tiba-tiba jaringan drop dari siapa saja, mohon dimaklumi. Karena tidak mesti, kadang-kadang jaringannya tiba-tiba hilang. Jadi pokoknya kita saling maklum, bismillah, nawa itu kita belajar saja sekarang. Oke, saya mulai. Jadi Stoikisme itu tadi saya bilang dia tidak bicara ide-ide besar. Fokusnya orang-orang Stoa itu gimana caranya hidup secara harmonis dan hidup yang baik. Itu yang pertama. Jadi harmoni dengan alam, kemudian hidup yang baik. Simple saja, tidak rumit-rumit. Tidak usah dikonsepkan ontologi, epistemologi, aksiologi yang ruwet. Pokoknya gimana caranya hidup yang baik, terus kita bisa bahagia. Cuma itu saja. Fokusnya orang-orang Stoa. Ngapain kita diskusi capek-capek, ruwet, kalau tidak ada relevansinya dengan hidup yang bahagia. Katanya orang-orang Stoa, ya, diakui atau tidak, orang di dunia itu kan mencari bahagia. Mencari nyamannya, mencari enaknya hidup. Maka harusnya teori-teori apapun yang dibangun mendukung itu. Kemudian gagasan kedua dari Stoikisme yang terkenal, ya, di antara kunci bahagia itu rumus pertama sebenarnya tidak dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Ini patokan besarnya sebelum nanti kita ke detail-detail kecil. Jadi untuk bahagia sebenarnya siapkan dirimu saja. Tidak usah terlalu terpengaruh dengan yang di luar diri. Karena yang di luar diri itu banyak yang di luar kontrol kita. Kalau hal-hal yang di luar kontrol kita membuat kita tidak bahagia, ya selamat, kalian akan lebih sering tidak bahagia. Yang bisa kamu kontrol apa? Ya dirimu sendiri, yang di dalam dirimu. Nanti uraian detailnya di belakang. Seperti apa sih? Lebih fokus pada diri sendiri. Nah, yang ketiga, orang-orang Stoa ini percaya ada semacam logos universal. Logos universal ini pedomannya orang hidup. Kalau dalam kita terjemahkan dalam bahasa Islam, ya logos universal ini mirip seperti sunnatullah. Jadi hidup ini sunnatullah. Sunnatullah itu ya logosnya alam semesta, sifatnya rasional. Sunnatullah itu kita ini butuh makan, maka kalau tidak 3 hari tidak makan ya tetap lapar, melilit. Itu logos sudah. Polanya orang hidup. Banyak logos-logos yang lain. Namanya sunnatullah. Ya secara fitri kita butuh pasangan untuk beranak turun. Itu sunnatullah. Sehubungan dengan manusia. Nanti setiap makhluk punya sunnatullahnya sendiri. Sunnatullah sehubungan dengan air, sunnatullahnya gunung-gunung, sunnatullahnya samudra, semuanya ada logosnya, termasuk manusia. Nah, tugasnya manusia apa? Tugasnya manusia itu ya hidup sesuai sunnatullahnya, sesuai kodrat rasional dirinya, sebagai bagian dari alam semesta. Biasanya yang bisa mengkhianati sunnatullah itu yang punya kebebasan, dan itu manusia. Yang di luar manusia enggak.
air, samudra, gunung, apapun yang di alam itu dia istiqomah, dia sesuai dengan sunatullahnya, tidak mungkin mengingkari. Hanya manusia yang bisa. Maka manusia yang diwanti-wanti, ayo kita terus sesuai hidup itu mengikuti sunatullah. Mengikuti rumus-rumusnya orang hidup yang normal, yang rasional. Karena kalau tidak, kitalah nanti yang punya potensi mengacaukan ritme alam. Dan itu sumber ketidakbahagiaan. Termasuk ada bencana seperti pandemi ini kan. Oh itu kan sekarang ruwet luar biasa dari banyak aspek. Siapa yang membuat rumit, membuat ruwet? Ya kita sendiri. Dengan aturan kita, dengan rumus yang kita bikin sendiri, dan lain sebagainya. Makanya katanya stoikisme, ayo kembali pada dasar tugas manusia, yaitu hidup sesuai sunatullah dan sebagai bagian dari alam semesta. Oke, ini dasarnya. Baik, sekarang kita mulai dengan kebahagiaan. Prinsip kebahagiaan yang pertama adalah kebajikan. Jadi, menurut stoikisme, bahagia itu hanya mungkin lahir dari kebajikan. Dan kebajikan itu bisa kita peroleh dengan menggunakan akal yang jernih, akal yang sehat. Oh ini ternyata ada hubungannya berpikir yang benar dengan kebaikan, dengan kebahagiaan. Kalau pikiran kita jernih, karena pikiran itulah nanti sumbernya perilaku, sumbernya perbuatan, sumbernya kata-kata, sumbernya apapun, maka kalau pikiran kita benar, lurus, jernih, ya kita akan hidup dalam kebajikan. Kalau kita sudah hidup dalam kebajikan, insya Allah nanti lahirnya kebahagiaan. Ini rumus dasarnya ini. Jadi, jernihkan akalmu, kemudian dari situ akan berbuah hidup yang penuh kebaikan. Dari situ nanti akan lahir kebahagiaan. Nah, ini rumusnya. Makanya tugasnya mahasiswa AFI itu tidak ringan. Belajar cara berpikir yang jernih. Berpikir yang lurus. Kenapa ada kejahatan? Setiap kejahatan kalau tesisnya Stoa, termasuk sebenarnya ini juga tesisnya Sokrates, pasti berawal dari cara berpikir yang tidak sehat, tidak jernih. Ada orang ngambil HP-nya temennya misalnya. Loh itu dia kurang jernih mikirnya, dianggapnya seneng ngambil HP-nya temennya, sekarang dapat HP baru tanpa beli. Tapi kalau dia cerdas, berpikir lebih luas, lebih jernih lagi, dia tidak akan mau ngambil HP-nya temennya. Dia ngerti resiko yang akan dia tanggung dari ngambil HP-nya temennya tanpa hak. Nah, itu namanya gunanya akal sehat. Jadi kejahatan itu lahir ketika akalnya tidak jernih, akalnya tidak sehat. Maka sebelum melakukan apapun, usahakan sudah dipertimbangkan masak-masak dengan pikiran yang jernih. Insya Allah nanti keputusannya kebaikan. Kalau sudah pas kalian mengambil kebaikan, insya Allah nanti hasilnya kebahagiaan. Ini rumus dasar sudah. Pak, kok ada Pak orang pinter, cerdas, tapi kok jahat kelakuannya? Ya, cerdas itu mungkin koleksi pengetahuannya banyak. Tapi pengetahuan ini tidak operatif dalam hidupnya. Dia tahu mana baik, mana benar, tapi tidak dia jalankan. Ini juga termasuk akal yang tidak sehat, akal yang tidak jernih. Berarti ya kurang pintar, tidak bisa disebut orang pintar. Kalau tetap pilihannya adalah kejahatan, bukan kebajikan. Jadi rumus pertama teman-teman diingat-ingat kalau ingin bahagia, berpikir yang jernih, kemudian pilihlah tindakan kebajikan. Kalau kalian milih kejahatan, kekeliruan, akhirnya pasti tidak bahagia. Entah dari sudut pandang apa, dari perspektif apa, kalian akan menemukan efek ketidakbahagiaan.
Ya kalau pakai bahasa agama ya, kamu ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sedikit apapun kalian akan nikmati hasilnya, kejelekan sesedikit apapun juga akan kalian nikmati hasilnya. Jadi yang mencari kebahagiaan, ingat-ingat yang pertama, jalannya adalah kebaikan. Kemudian kebaikan akan kita temukan kalau akal kita jernih. Prinsip pertama.